Langit sore di kampung Garumuk-Layu terasa lebih berat dari biasanya, seakan ikut menanggung beban hidup Alia yang kian hari makin menekan dada. Angin berembus dari arah persawahan, membawa aroma tanah basah yang dulu membuatnya tenang, namun kini justru mengingatkannya pada kenyataan pahit, keluarga kecilnya tidak lagi mampu bertahan tanpa pengorbanan besar. Di beranda rumah kayu yang mulai lapuk dimakan usia, Alia duduk memandangi ibunya yang terbaring sakit. Sesekali ia menggenggam jemari renta itu, berharap sentuhan lembutnya bisa memberikan kekuatan meski hanya sedikit. Sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu, hidup Alia berubah drastis. Ia, yang masih begitu muda, dipaksa menjadi tulang punggung keluarga. Pekerjaan serabutan yang ia lakukan tak lagi cukup untuk membeli obat ibunya. Setiap malam, saat seluruh desa terlelap, Alia menangis diam-diam, takut dianggap lemah. Namun malam itu, tangisnya bukan lagi sekadar meluapkan perih, melainkan bentuk ketidakberdayaan yang semakin dalam. Kabar tentang peluang bekerja ke Arab Saudi muncul dari seorang tetangga, dan sejak itu pikiran Alia tak pernah berhenti gelisah. Ia tahu banyak cerita buruk tentang TKW yang diperlakukan semena-mena di negeri orang, namun ia juga tahu bahwa peluang itu adalah satu-satunya pintu besar untuk mengubah hidup ibunya. Di tengah dilema itu, Alia berjalan mondar-mandir di depan warung kecil, mencoba mencari jawaban yang tak pernah benar-benar datang. Malam menjelang ketika seorang agen bernama Ustaz Hamdan datang ke rumahnya, membawa setumpuk berkas dan janji-janji manis. Wajah pria itu tampak meyakinkan dengan jubah putih dan tutur kata lembutnya, seolah tak mungkin ada niat buruk tersimpan di balik senyumnya. Ia menyebutkan gaji besar, majikan kaya, dan kehidupan yang akan jauh lebih baik. Alia hanya bisa menunduk, tak sanggup menelan realitas bahwa ia sedang dipaksa melangkah ke dunia yang tidak ia kenal. Tatkala agen itu pergi, suasana rumah mendadak hening. Hanya suara jam dinding yang terdengar, berdetak pelan namun menusuk telinga, seakan menghitung mundur waktu sebelum hidup Alia berubah selamanya. Ia memandangi ibunya yang tertidur lemah, kulitnya pucat, napasnya pendek-pendek. Di saat itulah rasa putus asa perlahan mengambil alih, memaksa Alia menerima keputusan yang tak pernah ia inginkan. Di luar rumah, hujan rintik mulai turun, mengguyur tanah dan pepohonan seakan langit ikut bersedih bersamanya. Alia berlutut di sisi ranjang ibunya, memeluk tubuh yang kini kurus dan rapuh itu. Dalam pelukan itu, ia berjanji bahwa apapun yang terjadi nanti, ia akan pulang membawa harapan baru, meski itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Tak jauh dari jendela, lampu minyak bergetar tertiup angin, menyinari wajah Alia yang basah oleh air mata. Hatinya terasa hancur, namun tekadnya justru semakin membatu. Ia tahu perjalanan ini akan sulit, mungkin penuh bahaya yang belum bisa ia bayangkan. Tapi ketika hidup hanya memberinya dua pilihan, berjuang atau menyerah, Alia memilih untuk berjuang, meski dirinya sendiri belum tahu akan dibawa kemana nasib itu. Dan malam itu, tanpa suara, Alia menatap langit yang gelap. Dalam heningnya, ia mengucapkan doa terakhir, semoga langkahnya membawa keselamatan, bukan kehancuran. Namun takdir, seperti biasa, menyimpan kejutan yang tak pernah terduga. Fajar menyingsing dengan warna kemerahan yang tampak sendu, seakan mencerminkan hati Alia yang masih dilanda kegelisahan sejak malam sebelumnya. Ia bangun lebih awal dari biasanya, mencoba meredakan sesak di dadanya dengan mencuci wajah di sumur belakang rumah. Air dingin yang menyentuh kulitnya tidak cukup untuk menghapus rasa takut akan keputusan besar yang akan ia ambil. Namun ketika mendengar batuk ibunya dari dalam rumah, ketakutan itu perlahan berubah menjadi tekad. Yang pahit, agen Ustaz Hamdan datang lebih pagi dari yang dijanjikan, mengendarai mobil hitam yang tampak begitu mencolok dibandingkan rumah-rumah sederhana di desa itu. Alia menyambutnya dengan wajah tegang, sementara ibunya duduk di kursi bambu dengan tubuh lemah namun berusaha menampilkan senyum hangat. Ustaz Hamdan memuji Alia sebagai gadis yang kuat dan berbakti, membuat ibunya merasa bangga meski jelas ada kekhawatiran yang terselip dalam sorot matanya. Setelah menandatangani beberapa dokumen yang bahkan tidak sempat ia pahami sepenuhnya, Alia diberi waktu sebentar untuk berkemas. Ia memasukkan baju-baju terbaiknya, yang jumlahnya tak seberapa, ke dalam tas lusuh. Di sudut kamar, ia berhenti sejenak saat melihat foto almarhum ayahnya. Dengan tangan bergetar, ia memegang bingkai itu erat-erat, seolah meminta restu dari pria yang dulu selalu memeluknya ketika hujan dan petir menakutinya. Ketika waktunya tiba untuk berangkat, ibunya memeluk erat tubuh Alia, seakan tak ingin melepaskannya kepada dunia luar.
Pelukan itu hangat namun menyakitkan, penuh doa dan ketakutan yang tidak terucapkan. "Alia, pulanglah jika hatimu sudah terlalu lelah," bisik ibunya dengan suara bergetar. Kata-kata itu menghantam jantung Alia, membuat matanya memerah, namun ia memilih untuk tidak menangis. Ia harus kuat, setidaknya di depan ibunya. Perjalanan menuju kota terasa panjang dan sunyi. Di dalam mobil, Alia hanya bisa memandangi sawah dan pepohonan yang perlahan menghilang dari pandangan, meninggalkan semua hal yang ia kenal sejak kecil. Dunia yang menantinya di luar sana terasa asing dan mengancam, namun ia memaksa dirinya untuk percaya pada setiap janji manis yang Ustaz Hamdan ucapkan. Janji tentang gaji besar, majikan baik hati, dan kesempatan untuk mengubah nasib. Sesampainya di kantor agen, Alia melihat banyak wanita lain dari berbagai daerah yang tampak sama gelisahnya. Beberapa meneteskan air mata, beberapa berdoa, dan beberapa mencoba tersenyum meski wajah mereka pucat. Alia duduk di antara mereka, merasakan solidaritas yang aneh, seakan mereka semua tengah menuju takdir yang sama, meski tidak tahu apakah itu takdir baik atau buruk. Menjelang sore, setelah proses administrasi dan pemeriksaan singkat, paspor sementara Alia akhirnya diberikan. Ia memegangnya dengan rasa bangga bercampur takut, menyadari bahwa selembar buku kecil itu adalah tiket menuju kehidupan baru. Namun bersamaan dengan itu, ada firasat buruk yang mengendap dalam hatinya, seperti bisikan halus yang mencoba memperingatkannya akan sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Saat matahari terbenam, pesawat yang akan membawanya ke Arab Saudi telah menunggu. Dengan langkah berat namun penuh pasrah, Alia menaiki tangga pesawat sambil menatap langit senja. Dalam hati, ia memohon kepada Tuhan agar perjalanan ini benar-benar membawa harapan, bukan justru membuka pintu menuju kegelapan yang lebih dalam. Namun jauh di balik awan, takdir sudah menulis sesuatu yang kelak tak akan pernah bisa ia lupakan. Ketika pintu pesawat terbuka, hawa panas gurun langsung menyergap wajah Alia, berbeda jauh dari udara lembab kampung halamannya. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan detak jantungnya yang tidak kunjung stabil sejak pesawat mendarat. Di tengah keramaian bandara Riyadh yang megah dan asing, Alia merasa dirinya begitu kecil, seperti butiran debu yang tersesat di negeri yang tak pernah ia impikan untuk didatangi. Namun ia memaksa kakinya melangkah mengikuti rombongan TKW lain yang diantar agen lokal. Setelah perjalanan panjang melewati jalanan kota yang dipenuhi bangunan tinggi, mobil yang menjemputnya berhenti di depan sebuah gerbang rumah megah berwarna putih gading. Alia memandangi rumah 3 lantai itu dengan perasaan campur aduk, takjub sekaligus takut. Begitu pintu gerbang otomatis terbuka, taman luas dengan air mancur indah menyambutnya, tetapi keindahan itu tidak cukup untuk menenangkan hatinya. Ia merasakan getaran aneh, seperti firasat buruk yang kembali mengusik pikirannya. Sesampainya di pintu utama, seorang perempuan setengah baya bernama Madam Samira menyambutnya. Wajahnya cantik, tetapi tatapannya tajam dan dingin, seolah mampu menembus setiap kebohongan sekecil apapun. Alia menunduk hormat, namun tidak ada balasan berupa senyuman. "Di rumah ini, tidak ada kesalahan yang bisa dimaafkan," ujar Madam Samira dengan suara datar. Kalimat itu cukup untuk membuat jantung Alia serasa jatuh ke perutnya. Alia kemudian dipandu memasuki rumah, dan di dalamnya jauh lebih megah dari yang ia bayangkan. Lampu kristal bergantung di langit-langit, marmer putih mengkilap menghiasi lantai, dan aroma parfum mahal memenuhi udara. Namun di balik kemewahan itu, Alia merasakan suasana yang kaku, seperti penjara yang dibungkus emas. Setiap langkahnya terasa diawasi oleh kamera di sudut-sudut ruangan, dan setiap suara tampak menggema dengan cara yang membuatnya tidak nyaman. Tak lama kemudian, ia diperkenalkan kepada anggota keluarga lainnya, semuanya tampak bijaksana dan berwibawa, namun sikap mereka terhadap Alia lebih mirip seseorang yang sedang menilai barang dagangan. Mereka tidak bertanya tentang keluarganya, tidak menanyakan kabar, hanya memastikan bahwa ia sehat dan dapat bekerja tanpa hambatan. Alia mengangguk berulang kali, meski hatinya terasa terhimpit oleh perlakuan dingin itu. Setelah pertemuan singkat itu, Alia diantar ke kamar kecil di lantai 2, jauh dari kamar-kamar keluarga inti. Kamar itu bersih dan rapi, tetapi tidak memiliki jendela, sekecil apapun. Alia berdiri diam cukup lama, memandangi tembok putih yang dingin. Ia merasa seperti sedang memasuki fase hidup baru yang tidak sepenuhnya ia pilih. Ketika pintu kamar ditutup dari luar, suara klik kunci terdengar jelas, membuatnya terlonjak kaget. Dadanya sesak, seakan seluruh udara di ruangan itu lenyap seketika. Malam menjelang dengan cepat,
dan Alia hanya bisa duduk di tepi ranjang sambil memeluk tas kecilnya. Ia memandangi paspor yang masih tergeletak di atas meja, satu-satunya benda yang menghubungkannya dengan dunia luar. Namun ia juga sadar, paspor itu kini berada dalam genggaman majikannya, dan ia tidak memiliki kebebasan untuk menyentuhnya kapanpun ia mau. Ketakutan yang ia pendam sejak Indonesia kini berubah menjadi ketertundukan. Di balik pintu, langkah kaki terdengar menjauh, meninggalkan Alia seorang diri dalam keheningan yang menyesakkan. Untuk pertama kalinya sejak keberangkatannya, ia benar-benar merasakan betapa jauhnya ia dari rumah. Ia merapatkan selimut tipis ke tubuhnya dan menatap langit-langit kamar, berharap Tuhan masih ada di sisinya di negeri asing ini. Namun jauh di dalam hatinya, Alia tahu, ini baru permulaan dari badai panjang yang menantinya. Hari itu dimulai dengan ketukan keras di pintu kamar, membuat Alia terbangun dari tidur gelisahnya. Seorang penjaga perempuan memerintahkan Alia untuk segera turun ke ruang pertemuan. Alia menuruti perintah itu dengan langkah ragu, hatinya terus-terusan bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Setibanya di lantai bawah, ia melihat keluarga Al-Hamid duduk melingkar di ruangan yang luas dengan ekspresi serius, seolah sedang menunggu keputusan penting dalam hidup mereka. Aura tegang di udara membuat napasnya terasa berat. Madam Samira berdiri, menyodorkan berkas tebal ke arah Alia. Kertas-kertas itu dipenuhi tulisan Arab dan Inggris yang tidak ia pahami. "Ini adalah perjanjian kerja tambahan," ujar wanita itu dingin. "Jika kau menandatanganinya, kau akan mendapatkan kompensasi lebih besar dari gaji biasa." Alia menelan ludah ketika melihat halaman demi halaman, tetapi ia tidak menemukan kata pembersihan, memasak, atau pekerjaan rumah tangga apapun. Sebaliknya, istilah-istilah medis yang aneh memenuhi setiap halaman. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Seorang pria berkacamata, dokter pribadi keluarga itu, menjelaskan bahwa keluarga Al-Hamid sudah lama tidak bisa memiliki keturunan dan membutuhkan seorang surogat, seorang perempuan yang akan mengandung anak dari keluarga tersebut melalui prosedur klinis. Alia merasa pandangannya berkunang-kunang. Ini bukan pekerjaan yang ia bayangkan. Ini bukan apa yang dijanjikan Ustaz Hamdan. Ini bukan pekerjaan TKW, bisiknya lirih. Tapi tak satu pun dari mereka terlihat peduli pada ketakutannya. Alia mencoba mundur selangkah, namun dua penjaga berdiri di belakangnya, seolah menutup jalan keluar. Ketakutan itu berubah menjadi kepanikan kecil yang ia tahan mati-matian. "Saya tidak mengerti, saya tidak mau," ucapnya bergetar. Namun dokter itu menimpali dengan suara halus yang justru terdengar mengintimidasi. "Kau akan dijamin hidupnya, ibumu juga akan kami bantu. Kami tidak melakukan apapun yang melanggar medis. Kau hanya perlu bersedia mengikuti prosedur klinis." Kata-kata itu seperti belati yang menusuk hatinya, halus, tetapi mematikan. Madam Samira kemudian meletakkan kontrak terakhir di atas meja, kontrak yang menyebutkan angka kompensasi fantastis, 100 miliar rupiah. Alia terpaku. Itu adalah jumlah yang tidak pernah ia bayangkan dalam hidupnya. Dengan uang sebanyak itu, ia bisa mengobati ibunya, memperbaiki rumahnya, dan memberikan masa depan yang lebih baik untuk keluarganya. Namun untuk mendapatkannya, ia harus menyerahkan kendali penuh atas tubuh dan kehidupannya selama berbulan-bulan ke depan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia teringat wajah ibunya yang pucat, teringat obat yang harganya semakin tak terjangkau, dan teringat kenyataan bahwa ia tidak punya siapapun untuk dimintai saran. Di negeri orang, ia hanya memiliki dirinya sendiri. "Mengapa saya?" tanyanya lirih, hampir seperti rengekan anak kecil yang ketakutan. Pria tua pemilik rumah, Tuan Al-Hamid, menjawab singkat, "Karena kau sehat, muda, dan kami membutuhkanmu." Jawabannya dingin, tanpa empati sedikit pun. Tanpa pilihan nyata, dengan dada sesak dan kepala pusing, Alia akhirnya menandatangani kontrak itu. Tangannya gemetar saat pena menyentuh kertas, seolah setiap huruf yang ia tulis mencabut sedikit demi sedikit kebebasannya. Setelah tanda tangan terakhir selesai, wajah para anggota keluarga Al-Hamid berubah, bukan menjadi ramah, tetapi puas. Seolah Alia bukan lagi manusia, melainkan solusi atas masalah garis keturunan mereka. Ketika penjaga mengantar Alia kembali ke kamar, ia merasa seluruh hidupnya telah direbut dari genggamannya. Di dalam kamar tanpa jendela itu, ia menangis sejadi-jadinya hingga suaranya habis. Ia memeluk tubuhnya sendiri, mencoba menahan ketakutan yang menghampirinya seperti gelombang tak berujung.
Namun satu hal yang ia sadari malam itu, dirinya kini resmi terperangkap dalam kontrak gelap yang tak pernah ia inginkan. Dan takdirnya, entah bagaimana, baru saja berubah arah menuju sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang ia duga. Hari-hari setelah penandatanganan kontrak itu menjadi kabur bagi Alia, seakan waktu bergerak tanpa bentuk, tanpa arah, dan tanpa cahaya. Ia menjalani rutinitas yang sama, bangun di kamar sempit tanpa jendela, makan dalam diam, lalu dibawa ke ruang medis di lantai bawah. Ruang itu berbau antiseptik kuat dan tampak terlalu dingin untuk manusia manapun. Setiap kali Alia masuk ke sana, bulu kuduknya berdiri, tubuhnya refleks menegang, dan napasnya terasa semakin pendek. Ia tidak pernah tahu prosedur apa yang akan dilakukan hari itu, dan ketidakpastian itu jauh lebih menakutkan daripada rasa sakit fisik apapun. Dokter keluarga menjelaskan, prosedur demi prosedur dengan bahasa yang seolah dibuat untuk membius ketakutan Alia, padahal justru membuatnya semakin gentar. Mereka mengambil sampel darahnya, memeriksa tubuhnya secara menyeluruh, dan mengukur segala hal yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Alia merasa dirinya bukan pasien, ia merasa seperti objek penelitian. Setiap alat yang menempel pada kulitnya menambah rasa kehilangan dirinya sendiri. "Kau harus rileks," ujar sang dokter berkali-kali. Namun bagaimana mungkin ia bisa rileks ketika hidupnya sedang dipreteli sedikit demi sedikit. Pada suatu pagi yang terasa lebih sunyi dari biasanya, Alia dibawa ke ruangan yang lebih besar dan lebih terang. Lampu-lampu putih menggantung rendah, membuat seluruh isi ruangan tampak steril dan jauh dari segala kehangatan manusia. Dalam hati, Alia langsung tahu, hari itu adalah hari prosedur utama dilakukan. Ia diminta berbaring, dipakaikan selimut tipis, lalu dihubungkan ke mesin yang tidak ia mengerti fungsinya. Tangan dan kakinya terasa gemetar, bukan karena dingin ruangan, tetapi karena ketakutan yang merayap dari ujung kaki hingga ke ubun-ubunnya. Seorang perawat memegang tangannya, namun sentuhan itu bukanlah sentuhan yang menghibur. Sentuhan itu dingin dan kosong, seperti formalitas yang tak memiliki makna. "Ini demi masa depan yang lebih baik," kata sang perawat pelan. Alia menggigit bibirnya hingga hampir berdarah. Ia memejamkan mata, berusaha memikirkan wajah ibunya, suara air sungai di desanya, dan aroma tanah basah setelah hujan. Namun bayangan itu terusik oleh suara mesin dan bisikan asing yang saling bertukar instruksi tentang tubuhnya. Ketika prosedur dimulai, Alia merasakan tekanan pada bagian perutnya, bukan rasa sakit yang menusuk, tetapi perasaan kehilangan yang begitu dalam, seperti sesuatu yang dirampas darinya tanpa persetujuan. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa ia tidak siap, bahwa ia ingin pulang, namun suaranya seolah terkunci dalam tenggorokan. Dalam keheningan itu, air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ruangan yang terang itu mendadak terasa seperti gua gelap yang menelan seluruh masa depannya. Waktu berjalan lambat seperti tetesan air dari keran bocor. Alia hanya bisa merasakan tubuhnya direbahkan, diangkat, lalu dibiarkan seperti boneka medis. Ia tidak lagi tahu mana rasa takut, mana rasa putus asa, dan mana rasa menyerah. Semua bercampur menjadi satu simpul besar yang menyesakkan dada. Ketika akhirnya prosedur selesai, ia merasa tubuhnya bukan lagi miliknya. Ia merasa kosong, seperti cangkang tanpa jiwa yang ditinggalkan di ranjang dingin itu. Setelah dibawa kembali ke kamar, Alia hanya bisa terbaring menatap langit-langit, tak mampu berbicara atau bergerak. Setiap helaan napasnya membawa rasa sakit yang sangat halus namun menggores hingga ke dalam. Ia tahu hidupnya telah berubah total, berubah tanpa restunya, tanpa suaranya. Dan walaupun ia belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, ia merasakan firasat yang kuat, jalan pulang kini semakin jauh, dan dirinya semakin terkunci di dalam takdir yang tidak pernah ia pilih. Pada malam yang sunyi itu, ketika seluruh rumah tertidur, Alia memejamkan mata dan membiarkan air mata terakhir jatuh. Bukan hanya karena rasa sakit, tetapi karena ia merasa telah kehilangan sesuatu yang lebih besar daripada kebebasannya, ia kehilangan sebagian dari dirinya sendiri. Hari-hari setelah prosedur itu terasa seperti kabut tebal yang menyelimuti tubuh dan pikiran Alia. Ia sering terbangun dengan rasa pusing dan mual yang datang tiba-tiba, membuatnya terhuyung ketika berdiri. Pada awalnya, ia mengira itu hanya efek samping dari obat-obatan yang diberikan dokter keluarga. Namun semakin hari, gejalanya semakin jelas, dan setiap kali dokter datang memeriksanya, ekspresi mereka semakin sulit dibaca, seakan ada sesuatu yang mereka sembunyikan darinya. Suatu pagi yang sunyi,
Alia dipanggil ke ruang medis lagi. Ruangan itu masih sama dinginnya, namun kali ini suasananya terasa lebih berat, seakan udara di sana enggan bergerak. Dokter keluarga berdiri dengan tangan bersedekap, sementara perangkat ultrasonografi telah disiapkan di samping ranjang pemeriksaan. Alia berbaring perlahan, tubuhnya masih lemah. Ketika gel dingin menyentuh perutnya, hatinya berdegup lebih cepat, seolah tubuhnya sudah tahu apa yang akan terjadi sebelum pikirannya menyusul. Di layar monitor, muncul sebuah titik kecil berdenyut, lemah, namun jelas. Sang dokter tersenyum puas, sebuah senyum yang tidak memberikan kehangatan apapun bagi Alia. "Selamat," katanya datar, "prosedurnya berhasil. Kau sedang mengandung." Kata-kata itu menghantam Alia seperti gelombang besar yang tiba-tiba datang dari arah tak terduga. Dunia seolah berhenti sejenak. Ia memandangi layar itu tanpa suara, mencoba memahami kenyataan yang kini tertulis jelas di depan matanya. Alia merasa seluruh tubuhnya bergetar halus. Ia memang tahu prosedurnya bertujuan untuk membuatnya hamil, namun mengetahui dan benar-benar mengalaminya adalah dua hal yang berbeda. Rasa kehilangan, takut, dan asing tercampur menjadi satu. Ia menatap layar hitam putih itu, melihat sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya tetapi bukan miliknya. Bayi itu bukan anak yang datang dari cinta atau kehendaknya, itu adalah bagian dari kontrak, bagian dari sesuatu yang dipaksakan atas dirinya. Saat kabar itu disampaikan kepada keluarga Al-Hamid, ruang tamu besar itu berubah menjadi lautan sorak yang tertahan. Mereka tidak berteriak bahagia, tetapi sorot mata mereka jelas menunjukkan kegembiraan penuh keserakahan. Tuan Al-Hamid tampak sangat puas, seakan garis keturunan keluarganya yang selama ini mandek akhirnya bergerak kembali. Sementara Madam Samira menatap Alia seperti menatap piala kemenangan, bukan seorang manusia yang sedang gemetar ketakutan. Tetapi di balik kegembiraan keluarga itu, kontrol terhadap Alia semakin diperketat. Ia dipindahkan ke kamar yang lebih dekat dengan ruang medis, namun tetap tanpa jendela. Jadwal makannya diatur, langkahnya dibatasi, dan ia dilarang keluar rumah sama sekali. Setiap kali ia berjalan melewati koridor, penjaga mengikutinya seolah ia bisa kabur kapan saja. Semua itu membuat Alia merasa dirinya tak lebih dari wadah bernyawa, sesuatu yang dijaga bukan karena peduli, tetapi karena bernilai. Pada malam itu, Alia duduk di ranjangnya sambil meraba perut yang belum berubah bentuk. Air matanya jatuh perlahan, bukan hanya karena takut, tetapi karena ia merasa terasing dari tubuhnya sendiri. Ia memikirkan ibunya di Indonesia, bagaimana ia tak pernah membayangkan memberi cucu dengan cara seperti ini, bagaimana ia tak pernah membayangkan anaknya akan diperlakukan seperti ini. Alia merasakan kerinduan yang menyesakkan dada, kerinduan yang hampir bisa menghancurkan kewarasannya. Meski begitu, di tengah kepedihan yang menjeratnya, Alia merasakan sebersit perasaan kecil yang tak bisa ia abaikan. Perasaan halus, samar, namun hangat, seolah ada sesuatu yang meminta perlindungan darinya, sesuatu yang tidak bersalah atas keadaan ini. Ia memejamkan mata, mengusap air matanya sendiri, dan berbisik pelan, "Apapun yang terjadi, aku akan melindungimu." Dan di ruangan sunyi itu, untuk pertama kalinya, Alia merasakan sedikit kekuatan dalam hatinya yang rapuh. Sebuah kekuatan yang kelak akan menjadi alasan ia melawan takdir gelap yang telah ditetapkan padanya. Alia menatap angka di layar ponselnya, 100 miliar rupiah. Jumlah yang seharusnya bisa mengubah hidup siapapun dalam hitungan menit, tetapi baginya justru terasa seperti beban yang menjerat leher. Tangannya bergetar, udara seperti menipis, dan entah kenapa ia merasa sedang memegang kutukan, bukan rezeki. Setiap kali menutup mata, ia melihat wajah Sagara, dan itu membuat dadanya mencubit lebih keras daripada rasa takut apapun. Uang itu bukan sekadar pembayaran, ia adalah bukti bahwa Alia telah bersedia menukar kebebasannya, dan mungkin, masa depannya sendiri. Di sudut kamar, koper berisi pakaian yang sudah ia siapkan sejak malam tadi terasa menatapnya seperti saksi bisu. Ia duduk di tepian ranjang, menekuk lutut, mencoba mencari napas di antara kabut rasa bersalah yang menyesakkan. Ia tahu hidupnya akan berubah, tetapi bukan seperti ini, bukan dengan begitu banyak luka yang belum sembuh. Sementara itu, Sagara memandangi meja kerjanya yang dipenuhi berkas, namun fokusnya tak pernah benar-benar kembali. Sejak Alia menerima uang itu, ada jarak tak terlihat yang semakin melebar di antara mereka. Ia tahu kontrak itu terlalu berat untuk Alia, namun ia juga tahu bahwa tanpa kontrak,
ia tak punya alasan legal untuk melindunginya dari ancaman keluarga besar yang selama ini mengintai. Meski niatnya baik, Sagara tak bisa menghapus fakta bahwa dialah yang menempatkan Alia dalam posisi yang begitu terjepit. Alia akhirnya memberanikan diri untuk keluar dan menemui Sagara di ruang tamu. Langkahnya pelan, napasnya tak beraturan. Ketika Sagara mengangkat wajah, ia melihat mata Alia yang membengkak karena menangis semalaman. Tak perlu kata-kata, ia tahu sesuatu yang besar telah pecah dalam diri wanita itu. Alia mencoba bicara, namun suaranya patah. Seakan tenggorokannya menolak mengeluarkan apapun yang akan menyakiti keduanya. "Mas, uang ini terlalu besar," ujar Alia akhirnya dengan suara nyaris berbisik. "Terlalu besar untuk sebuah hidup yang, bahkan bukan milikku sepenuhnya." Sagara menelan ludah, hatinya remuk perlahan. Ia ingin mengatakan bahwa uang itu hanyalah formalitas, namun ia juga tahu itu bohong. Uang itu adalah janji, tuntutan, dan ikatan yang tak mungkin diputus tanpa konsekuensi besar. Ia menghela napas, mencoba menenangkan diri, walau ia tahu kata-katanya tak akan pernah cukup. "Kalau kamu mau pergi, aku tidak akan menahan," ucap Sagara akhirnya, meski setiap kata terasa seperti pisau yang ia tancapkan ke dirinya sendiri. Alia memejamkan mata, air mata jatuh tanpa bisa ia cegah. Keputusan yang harus ia ambil terasa mustahil, tinggal berarti mengorbankan kebebasan, pergi berarti mengkhianati orang yang perlahan ia cintai. Tak ada jalan yang tidak menyakitkan. Keduanya terdiam, hanya detak jam dinding yang terdengar, pelan namun tajam, seperti menghitung mundur sesuatu yang tak terhindarkan. Alia meremas ujung bajunya, tubuhnya gemetar. "Aku butuh waktu," katanya dengan suara pecah. Dan Sagara mengangguk, meski wajahnya tampak kehilangan cahaya. Waktu, itulah satu-satunya hal yang bisa ia berikan, meski ia tahu setiap detiknya bisa menjadi alasan bagi Alia untuk semakin menjauh. Malam itu, Alia keluar ke balkon apartemen dan menatap langit yang mendung. Ia menggenggam ponsel, membuka pesan dari seseorang yang selama ini ia hindari, pesan yang menawarkan jalan keluar lain, jalan yang tak melibatkan Sagara ataupun kontrak gila itu. Jantungnya berdebar keras. Ini adalah persimpangan yang tidak pernah ia bayangkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Alia menyadari bahwa keputusan apapun yang ia ambil, akan mengubah segalanya. Sejak kontrak itu mulai berlaku, perubahan perlakuan dari keluarga besar Sagara menjadi sesuatu yang langsung menusuk batin Alia. Ia dijaga ketat, seakan dirinya bukan lagi seorang perempuan dengan hati dan pikiran, melainkan sekadar wadah yang harus dijaga ketahanannya. Dua orang perempuan dari pihak keluarga selalu mengikutinya, mengawasi setiap langkahnya dengan tatapan kosong tanpa empati. Alia merasa seluruh geraknya dipangkas, hidupnya dikurung dalam garis-garis aturan tak kasat mata. Di ruang makan, ia tak lagi dianggap sebagai tamu atau bahkan istri kontrak, ia diperlakukan seperti properti yang harus dipastikan tetap berfungsi. Mereka menilai cara duduknya, makanannya, bahkan cara ia bernapas. Setiap kali ia menatap salah satu dari mereka, tatapan itu selalu kembali dengan pesan jelas, "Kau bukan apa-apa di sini, kecuali peran yang harus kau jalankan." Perlahan, napasnya terasa semakin pendek, jantungnya terus berdebar resah. Sagara menyadari tekanan itu, tetapi ia pun tak berdaya. Setiap kali hendak membela Alia, ia diingatkan tentang ancaman warisan dan kekuasaan yang bisa runtuh hanya karena satu langkah yang salah. Keluarganya seperti tembok besar yang tak bisa ia dobrak sendirian. Ia hanya bisa menghibur Alia dalam kesempitan waktu yang mereka miliki, meski tahu itu tak cukup. Sagara sendiri mulai tampak tercekik oleh tekanan yang sama, seolah semua ini bukan hanya menjauhkan Alia darinya, tapi juga menghancurkan dirinya perlahan. Suatu malam, ketika penjaga perempuan tertidur di sofa ruang depan, Alia melongok keluar jendela kamar. Udara dingin menerpa wajahnya, mengembalikan sedikit sisa keberanian yang hampir habis. Ia sadar bahwa jika ia terus berada di sini, lambat laun dirinya akan hilang. Ia menggenggam pinggiran jendela, memikirkan kemungkinan yang bahkan terdengar gila, pelarian. Kata itu saja membuat tubuhnya merinding antara ketakutan dan harapan. Beberapa hari berikutnya, Alia mulai diam-diam mengamati jadwal penjaga. Siapa yang cepat tertidur, siapa yang lebih waspada, kapan Sagara pergi, dan kapan rumah itu mulai sunyi. Semakin banyak ia memperhatikan, semakin besar keinginan untuk melawan. Di balik wajah lembutnya, Alia menyimpan tekad yang perlahan berubah menjadi bara.
Ia menyadari bahwa satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan dirinya, hanyalah dirinya sendiri. Namun tekanan itu tak berhenti di sana. Suatu sore, salah satu anggota keluarga besar mendekatinya dan berkata dengan suara dingin, "Kami tak butuh kamu merasa nyaman. Kami hanya butuh kamu menjalankan fungsi." Kata "fungsi" itu menempel seperti racun di telinganya. Rasanya dunia berputar, dan untuk pertama kalinya, Alia melihat mereka bukan hanya sebagai orang yang menekan dirinya, tetapi musuh yang nyata. Dan musuh tak boleh dibiarkan menang. Ketika malam turun dan rumah mulai sunyi, Alia duduk di lantai, menahan tangis yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Ini bukan hidup yang layak dijalani siapapun. Ia memandang pintu yang terkunci, lalu ke jendela yang sedikit terbuka. Kedua jalur itu terasa seperti ujung pedang, salah langkah bisa membuatnya lenyap secara harfiah. Tapi diam saja juga sama berbahayanya. Disitulah, dalam gelap yang pekat, Alia membuat keputusan, bahwa ia tak akan tinggal untuk menjadi wadah siapapun. Malam itu, ia mulai mencuri-curi napas panjang dan menyiapkan keberanian. Sebab pelarian bukan sekadar rencana lagi, itu adalah satu-satunya cara mempertahankan dirinya sebagai manusia. Malam itu, ketika seluruh rumah tertutup dalam keheningan pekat, Alia memberanikan diri membuka pintu kamar dengan perlahan, hampir tanpa suara. Suara detak jantungnya terdengar lebih keras dari langkah kakinya sendiri. Setiap sudut terasa seperti mata yang mengintai, setiap bayangan seolah menjeratnya. Tapi satu hal menuntunnya, tekad untuk hidup sebagai manusia, bukan barang. Di luar kamar, lorong tampak panjang dan sunyi. Napas Alia tercekat saat ia melihat penjaga perempuan tertidur berat di sofa, sebuah celah yang jarang sekali muncul. Alia melangkah hati-hati melewati sofa itu, hampir menahan napas. Ketika ia mencapai ujung tangga, suara kecil dari arah dapur membuatnya membeku. Namun suara itu tidak lain adalah mesin pendingin ruangan yang menyala. Leganya hanya bertahan sebentar, karena begitu ia turun ke lantai dasar, pintu samping tiba-tiba terbuka pelan dari luar. Seseorang muncul, dan Alia hampir menjerit sebelum ia melihat wajah yang familiar, Fahim, sopir keluarga yang sejak lama menunjukkan simpati padanya. Fahim memandangnya dengan napas terburu-buru. "Kita harus cepat," bisiknya. "Aku tak tahan lagi melihatmu diperlakukan seperti ini. Tapi jika mereka tahu aku membantumu, aku bisa kehilangan nyawa." Alia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ini adalah bantuan pertama yang ia terima sejak datang ke negeri itu. Ia mengangguk tanpa berkata-kata, dan Fahim memberi isyarat agar ia mengikutinya menuju garasi belakang yang jarang digunakan keluarga. Di dalam mobil tua berwarna hitam yang jarang dipakai, Alia duduk sambil memeluk tas kecil berisi beberapa dokumen dan uang tunai yang Fahim persiapkan untuknya. Di dalam tas itu ada satu benda penting, paspor palsu. "Ini bukan dokumen profesional," kata Fahim lirih. "Tapi cukup untuk membuatmu lolos sampai counter check-in. Setelah itu, kau harus pandai membawa diri sendiri." Alia menggenggam tas itu sekuat tenaga. Rasa syukur dan ketakutan bercampur menjadi satu. Begitu mobil melaju keluar dari gerbang, jantung Alia terasa seakan berpacu dengan waktu. Lampu jalanan kota Riyadh terlihat seperti garis-garis cahaya yang berlari menjauh di kaca jendela. Setiap tikungan membuat Alia merasa mereka sedang dikejar. Fahim terus melihat ke kaca spion, khawatir ada mobil keluarga yang mengikuti. "Mereka akan tahu kau hilang dalam hitungan menit," katanya. "Jika mereka menyadarinya sebelum kau sampai bandara, segalanya bisa berakhir buruk." Ketika mobil memasuki jalan utama menuju bandara, sirene polisi terdengar di kejauhan. Alia menunduk otomatis, tubuhnya gemetar hebat. Namun sirene itu hanya lewat tanpa berhenti. Meskipun begitu, rasa was-was itu tidak mereda. Ia memikirkan Sagara, apakah ia akan disalahkan? Apakah ia akan dihukum? Hatinya sesak, tapi ia mengingat kata-kata yang selalu ia tahan selama ini, "Aku harus menyelamatkan diriku sendiri, bahkan jika dunia menolaknya." Setelah hampir setengah jam perjalanan yang terasa seperti berjam-jam, lampu bandara akhirnya terlihat dari kejauhan, sebuah mercusuar harapan di tengah malam yang menyesakkan. Fahim mengecilkan suara radio dan berkata, "Begitu kita sampai di drop point, aku tak bisa ikut. Jika aku terlihat, aku akan habis. Kau akan turun, berjalan cepat, dan langsung ke counter. Jangan menoleh, jangan ragu." Alia mengangguk sambil menahan napas. Ini adalah titik di mana semuanya benar-benar dipertaruhkan. Mobil berhenti di area yang sepi,
jauh dari kamera utama. Fahim menoleh, menatap Alia untuk terakhir kalinya. "Semoga Tuhan menjagamu," ujarnya, suaranya bergetar. Alia hampir menangis, namun ia menahannya. Dengan keberanian yang tersisa, ia membuka pintu dan turun ke trotoar dingin. Angin malam menerpa wajahnya, membawa satu pesan dalam hati, ini saatnya bebas, atau hilang selamanya. Setelah melewati pemeriksaan bandara dengan napas yang serasa berhenti di tenggorokan, Alia akhirnya duduk di pesawat yang akan membawanya pulang ke Indonesia. Lampu kabin diredupkan, namun jantungnya berdegup tidak karuan. Tangannya memegang erat perutnya yang mulai membesar, di dalam sana, ada nyawa yang membuat semua penderitaannya sekaligus keberaniannya memiliki makna. Meski ketakutan masih menguntit, ada secercah harapan kecil yang mulai menyala dalam dirinya. Begitu pesawat lepas landas, Alia menutup mata dan membiarkan air mata menetes tanpa suara. Untuk pertama kalinya sejak ia meninggalkan kampung halamannya, ia merasa langit benar-benar memeluknya. Tak ada lagi tatapan dingin, tak ada lagi pintu yang dikunci dari luar. Meski ancaman masih mungkin mengejarnya, setidaknya ia kini berada dalam perjalanan menuju rumah, tempat di mana ia bisa bernapas tanpa rasa takut. "Kita pulang, nak," bisiknya lirih sambil mengusap perutnya. Ketika pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, matanya langsung berkaca-kaca melihat tulisan, "Selamat datang di Indonesia." Ia menapaki terminal dengan langkah gemetar, namun setiap langkah terasa seperti kemenangan kecil. Ia seperti bangkit dari kubur yang ia gali sendiri. Udara lembab Indonesia menyapanya, membawa aroma tanah yang selalu ia rindukan. Untuk sejenak, ia berhenti dan menutup mata, menikmati kebebasan yang baru ia rasakan kembali. Alia memutuskan tidak pulang langsung ke rumah orang tuanya. Ia tahu bahaya masih mungkin mengikuti. Ia pergi ke sebuah rumah singgah di pinggiran kota, tempat aman yang disediakan untuk perempuan yang pernah menjadi pekerja migran. Di sana, ia diterima oleh seorang pengurus bernama Bu Erna yang melihat ketakutan di mata Alia tanpa perlu penjelasan panjang. "Kau aman di sini, nak," ucapnya lembut, sesuatu yang sudah lama tidak Alia dengar. Kata-kata itu membuat Alia ingin menangis lebih keras. Hari-hari pertama di rumah singgah dipenuhi ketenangan yang terasa asing. Alia belajar kembali tidur tanpa mimpi buruk, makan tanpa pengawasan, dan berbicara tanpa takut dihukum. Ketika ia menatap cermin, ia melihat gadis yang rapuh namun juga tangguh, seorang perempuan yang telah melampaui batas yang seharusnya tidak perlu ia tempuh. Setiap malam, ia memeluk perutnya dan berjanji pada anak itu bahwa hidup mereka akan berbeda dari asal-usulnya. Di tengah ketenangan itu, Alia memikirkan masa depannya. Banyak yang hilang darinya, harga diri, kebebasan, dan sebagian masa mudanya. Namun ada satu hal yang tidak bisa direnggut siapapun, cintanya sebagai seorang ibu. Ia tahu anak itu tidak pernah meminta dilahirkan dalam situasi seperti ini. Karena itulah, Alia bertekad membesarkannya bukan sebagai pewaris kekuasaan, bukan sebagai produk kontrak, tetapi sebagai manusia yang dicintai tanpa syarat. Keesokan harinya, ia pergi ke klinik terdekat untuk memeriksakan kandungannya. Perawat yang ramah menjelaskan bahwa kondisi janinnya sehat, membuat Alia hampir terisak bahagia. Saat mendengar detak jantung kecil itu melalui alat USG, tubuh Alia bergetar. Suara itu, bagi sebagian orang mungkin hanya bunyi medis, tapi bagi Alia itu adalah suara kehidupan, kebebasan, dan kesempatan baru. "Kita bisa melewati ini," ucapnya dengan suara bergetar. Malamnya, sambil menatap lampu kota dari jendela kecil rumah singgah, Alia tersenyum untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Ia tahu masa lalunya masih bisa memburunya kapan saja. Namun malam itu, satu hal sudah pasti, ia akan membesarkan anaknya dengan cinta, bukan sebagai properti siapapun. Sebab cinta, bukan uang, bukan kekuasaan, adalah satu-satunya warisan yang ingin ia berikan. Kaca ruang tamu rumah keluarga Al-Hamid bergetar ketika suara bentakan pecah dari dalam. Madam Samira menjatuhkan ponselnya setelah mendapat laporan bahwa Alia tidak ditemukan sejak dini hari. Wajahnya pucat, sementara tangan gemetar hebat. "Dia hilang. Apa semua orang di rumah ini buta?" teriaknya. Para penjaga dan pelayan berdiri membeku, tahu bahwa amarah keluarga ini bukan sesuatu yang bisa dijinakkan dengan alasan. Sementara itu, Sagara Al-Hamid, yang selama ini menekan perasaannya demi kepatuhan keluarga, terduduk lemah di kursi ruang keluarga. Ia memejamkan mata, mencoba memahami apa yang sedang terjadi.
"Alia, kenapa kau harus pergi tanpa bicara padaku?" gumamnya, namun ia tahu jawaban itu. Tekanan keluarganya sendiri telah memaksa gadis itu melarikan diri. Namun saat ia mengingat satu hal, bahwa Alia pergi membawa calon pewaris terakhir keluarga besar itu, wajahnya berubah tegang. Kabar itu menyebar cepat di antara para anggota keluarga besar Al-Hamid. Mereka berkumpul dalam pertemuan darurat, dan suasana ruangan dipenuhi bau parfum mahal yang bercampur dengan ketegangan panas. Paman tertua menggebrak meja. Jika perempuan itu tidak ditemukan, garis keturunan keluarga ini terancam putus. Kita tidak lagi punya waktu untuk mencoba ulang. Dia membawa satu-satunya harapan kita. Seruan itu membuat semua orang terdiam. Ketakutan bukan hanya untuk kehormatan keluarga, tetapi juga untuk kekuasaan yang selama ini mereka jaga mati-matian. Sebagian dari mereka mulai menyalahkan Sagara. "Ini semua karena kau terlalu lembek padanya," hardik salah satu sepupunya. Sagara menahan marah, tetapi ia sadar bahwa perdebatan itu tidak akan membuat keadaan lebih baik. Hatinya kacau. Di satu sisi ia marah karena Alia pergi tanpa sepatah kata, namun di sisi lain ia tersadar bahwa dialah penyebab utama gadis itu ingin kabur. Beban itu menekan dadanya sampai terasa sesak. Ketika agen keamanan keluarga mereka melapor bahwa tidak ada tanda-tanda Alia di wilayah Riyadh, panik itu berubah menjadi ketakutan sejati. Madam Samira memijit pelipisnya, hampir kehilangan kendali. "Dia tidak akan bisa pergi jauh, kecuali ada yang membantunya," ujarnya. Tatapan tajam langsung tertuju pada para sopir dan penjaga. Nama Fahim segera disebut. "Cari dia, tangkap, dia pasti tahu kemana gadis itu pergi." Para pria keluarga Al-Hamid segera bergerak, menghubungi bandara, agen lokal, bahkan pihak keamanan tertentu untuk mencari jejak rahasia kepergian Alia. Mereka mulai mengajukan laporan kehilangan dengan alasan manipulatif, mengatakan Alia adalah pembantu yang kabur, agar pihak berwenang lebih cepat bergerak. Bagi mereka, keselamatan Alia bukan prioritas. Yang penting hanyalah anak yang dikandungnya, darah terakhir Al-Hamid yang mereka anggap sebagai aset keluarga. Di tengah hiruk-pikuk itu, Sagara berdiri di balkon lantai 2, memandangi kota Riyadh yang dipenuhi cahaya. Hatinya remuk, bukan hanya karena Alia pergi, tapi karena ia tahu apa yang akan dilakukan keluarganya jika berhasil menemukannya. Ia mulai mempertanyakan semuanya, kehormatan keluarga yang ia bela, kekuasaan yang ia warisi, dan harga diri seorang perempuan yang telah ia biarkan diinjak demi kepercayaan tradisi. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa malu menjadi bagian dari keluarga itu. Namun satu hal yang tidak disadari keluarga Al-Hamid, Alia sudah terlalu jauh untuk dikejar. Panik, marah, dan ketamakan mereka datang terlambat. Mereka tidak tahu bahwa perempuan yang selama ini mereka rendahkan sedang membangun masa depan baru, jauh dari tangan-tangan yang ingin memenjarakannya. Sejak laporan menghilangnya Alia tersebar di keluarga besar Al-Hamid, pencarian besar-besaran langsung dilakukan. Mereka menghubungi agen perjalanan internasional, menelusuri daftar penumpang yang berangkat malam itu, dan bahkan meminta bantuan beberapa jaringan keamanan swasta. Namun nama Alia tidak muncul dimanapun. Setiap pintu yang mereka buka seolah menuntun ke jalan buntu. Madam Samira hampir tak bisa menerima kenyataan bahwa seorang gadis yang mereka remehkan mampu menghilang begitu bersih. Sagara, yang diam di tengah hiruk-pikuk pencarian itu, hanya bisa memandangi layar laptop yang terus menunjukkan laporan negatif. Tidak ditemukan, tidak terdeteksi, tidak ada kecocokan identitas. Kata-kata itu menamparnya berkali-kali. Dalam hati, ia tahu Alia pasti sangat takut, dan ia menyadari bahwa ketakutan itu adalah hasil dari tekanan keluarganya sendiri. Namun kini, semuanya sudah terlambat. Alia lenyap seperti bayangan di balik badai. Ketika keluarga Al-Hamid mencoba menelusuri rekaman CCTV bandara, mereka terkejut mendapati adanya bagian-bagian yang sengaja direkam dengan kualitas rendah. Petugas bandara menyatakan bahwa beberapa kamera sedang dalam perbaikan. Namun bagi keluarga itu, situasi tersebut terlalu kebetulan. "Ada yang membantu dia," ujar paman tertua sambil memukul meja. "Tidak mungkin gadis itu bisa meloloskan diri tanpa bantuan orang dalam." Sementara itu, di Indonesia, Alia berada di sebuah lokasi yang dirahasiakan. Ia disembunyikan oleh sebuah organisasi kemanusiaan yang khusus menangani korban eksploitasi pekerja migran. Organisasi itu bekerja dalam diam, memiliki jaringan yang kuat namun tidak mudah dilacak. Mereka menggunakan identitas perlindungan, alamat sementara, dan pengamanan khusus untuk memastikan kasus Alia tidak dapat disusupi pihak asing.
Untuk pertama kalinya, Alia bisa tidur tanpa rasa takut diseret kembali ke penjara emas itu. Para relawan yang mendampinginya melihat bagaimana Alia masih sering terbangun tengah malam dengan napas terengah, seolah bayangan rumah megah itu masih mengejarnya. "Kau aman di sini, mereka tidak akan menemukanmu," kata seorang relawan senior setiap kali memeluk pundaknya. Namun Alia tahu ketenangan ini rapuh. Ia mengerti betapa kuatnya keluarga Al-Hamid, dan betapa jauhnya pengaruh mereka bisa menjangkau. Meski begitu, untuk pertama kalinya, ia punya pihak yang melindunginya bukan karena nilai, tapi karena kemanusiaan. Ketika keluarga Al-Hamid meningkatkan pencarian hingga melibatkan kontak internasional, mereka dikejutkan oleh satu kenyataan pahit, tidak ada satupun database luar negeri yang mencatat keberadaan Alia. Bahkan nomor paspornya dianggap tidak aktif. Mereka tidak tahu bahwa paspor palsu yang digunakan Alia sudah dihancurkan oleh organisasi kemanusiaan, meninggalkan jejak yang nyaris tak mungkin dilacak. Seolah Alia menguap dari dunia. Di ruang rapat keluarga, amarah mulai berganti kecemasan. Bagaimana jika anak itu dilahirkan di luar negeri? Bagaimana jika dia tumbuh tanpa mengetahui siapa ayahnya? Bagaimana jika mereka saling melempar ketakutan? Garis keturunan yang selama ini dianggap sebagai kehormatan turun-temurun terasa semakin menjauh. Untuk pertama kalinya, keluarga itu merasakan kepanikan yang tidak bisa dibungkam oleh uang atau pengaruh. Malam itu, ketika angin gurun berhembus di halaman rumah Al-Hamid, Sagara berdiri sendirian, memandangi langit yang gelap tanpa bintang. Ia tahu, jauh di suatu tempat, Alia hidup dalam ketakutan sekaligus harapan baru. Dan satu hal yang ia sadari terlambat, gadis yang dulu mereka remehkan kini menjadi seseorang yang mustahil mereka kendalikan. Jejaknya telah hilang, dan mungkin tidak akan pernah ditemukan lagi. Alia menggenggam ujung selimut tipis itu dengan tangan bergetar, menahan rasa sakit yang datang bergelombang. Ruangan kecil tempat ia bersembunyi bersama organisasi kemanusiaan itu sederhana, tapi penuh kehangatan. Tidak ada alat canggih, tidak ada dokter dari rumah sakit mewah, hanya bidan relawan, lampu kuning redup, dan dua orang perempuan yang memegang tangannya agar ia tidak merasa sendirian. Namun justru di ruang sederhana itulah Alia merasa lebih aman daripada istana megah keluarga Al-Hamid. Di sini ia bukan wadah. Ia manusia, ia ibu. Jeritan pendek terlepas dari bibirnya ketika kontraksi terakhir menghantam seperti gelombang pecah. Air matanya jatuh, bukan hanya karena rasa sakit, tapi karena ketakutan yang selama berbulan-bulan menempel di belakang kepalanya. Bagaimana jika mereka menemukan aku? Bagaimana jika mereka mengambil anakku? Tapi suara lembut sang bidan menggantikannya. "Alia, satu lagi, dorong, ya, satu kali lagi." Dan kemudian, tangis itu pecah. Tangis kecil, bening, kuat, mengguncang udara malam itu seperti cahaya yang menembus gelap. Alia tersentak, tubuhnya gemetar, dadanya sesak oleh emosi yang tak ia sangka begitu besar. Bayi kecil itu diangkat perlahan, dibersihkan dengan kain hangat, lalu diletakkan di dada Alia. Hangat, lembut, rapuh, tapi juga terasa seperti harapan paling kokoh yang pernah ia miliki. Alia menangis, bukan dari takut, tapi dari lega yang tak bisa dijelaskan. "Ryan," bisiknya sambil menatap wajah mungil itu. "Namamu Ryan, cahaya yang membuka pintu-pintu surga." Ia mencium kening anaknya, masih terisak. "Kamu bukan milik siapapun. Kamu milikku. Kamu milik dirimu sendiri." Ryan menggenggam jari Alia dengan tangan mungilnya. Sekecil itu, tapi genggamannya seolah menguatkan ibu yang telah melewati badai terberat dalam hidupnya. Alia merasakan sesuatu yang mengalir kuat dalam dirinya, ketenangan, keyakinan, dan keberanian yang sejak lama hilang. Ia baru saja melahirkan alasan untuk terus bertahan. Organisasi kemanusiaan itu melihat momen itu dalam hening penuh hormat. Mereka tahu bayi ini adalah awal dari bab baru, bab yang mungkin akan menimbulkan badai lebih besar dari sebelumnya. Tapi bagi Alia, ini adalah awal kebebasan sesungguhnya. Ia tak peduli pada klaim keluarga Al-Hamid, tak peduli pada ancaman, tak peduli pada garis keturunan yang mereka anggap peluang terakhir. Yang ia tahu hanya satu, Ryan harus tumbuh dengan cinta, bukan kepemilikan. Di luar, hujan turun pelan, seolah menyucikan dunia di sekelilingnya. Alia memejamkan mata, memeluk bayi itu erat-erat. Untuk pertama kalinya setelah semua penderitaan, ia merasa bahagia. Rawan, tapi bahagia. Ia tahu pelarian belum selesai. Bahaya masih mengintai. Tapi malam itu,
Di kamar kecil yang hangat itu, Alia membiarkan dirinya menikmati secercah harapan. Karena kini ia bukan lagi seorang perempuan yang berlari menghindari takdir. Ia adalah seorang ibu yang berjuang demi masa depan anaknya, Ryan, cahaya yang baru lahir, dan cahaya yang akan ia lindungi dengan seluruh hidupnya. Di jantung gurun Arab yang dulu menjadi simbol kejayaan keluarga Al-Hamid, angin berembus membawa butiran pasir yang menutupi reruntuhan ambisi mereka. Istana megah yang dahulu dipenuhi pesta dan tamu-tamu penting kini terasa hampa. Lorong-lorong luas itu bergema kosong, seakan menertawakan ketamakan yang selama ini mereka pelihara. Tidak ada lagi penjaga berbaris, tidak ada lagi mobil mewah keluar masuk halaman. Semua hilang, tertelan badai bernama skandal. Kontrak ilegal yang melibatkan Alia akhirnya terbongkar oleh media internasional. Dunia mengecam keras tindakan keluarga Al-Hamid yang memperlakukan manusia sebagai barang dagangan. Investor menarik dana, pemerintah membekukan aset, mitra-mitra lama menjauh seperti melihat bangkai beracun. Dalam hitungan minggu, kerajaan bisnis yang dibangun puluhan tahun runtuh seperti istana pasir tersapu ombak. Reputasi mereka hancur, dan uang yang dulu tak ada habisnya lenyap secepat kedipan mata. Tuan Besar Al-Hamid, yang dulunya berjalan penuh wibawa, kini hanya duduk di ruang kerjanya yang remang, menatap layar kosong. Rambutnya memutih, pundaknya merosot, seluruh tubuhnya tampak seperti kehilangan jiwa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyadari bahwa kekuasaan tidak pernah benar-benar ia miliki, karena ia membangunnya di atas penderitaan orang lain. Apa yang telah kita lakukan? Gumamnya lirih, tetapi tidak ada suara yang menjawab. Tidak ada keluarga, tidak ada penasihat. Mereka semua pergi. Istrinya, yang dulu mendambakan seorang pewaris lebih daripada apapun di dunia, menangis setiap malam. Air mata itu bukan lagi air mata amarah atau tuntutan. Itu adalah air mata penyesalan. Ia teringat wajah Alia yang ketakutan, tubuhnya yang ringkih, dan bagaimana mereka memperlakukannya seperti benda yang bisa dimiliki. Jika saja kita tidak bertindak seperti monster, ucapnya sambil memeluk bantal kosong, menahan sesak. Sementara itu, anak-anak dewasa mereka terjebak dalam tekanan ekonomi yang tiba-tiba menghantam. Mereka tidak pernah diajarkan bekerja, mereka hanya tahu memerintah. Kini mereka tidak memiliki apa-apa, bahkan harga diri pun telah terinjak-injak oleh skandal yang menyebar ke seluruh dunia. Mereka saling menyalahkan, berteriak, menghancurkan satu sama lain seperti singa yang kelaparan dalam kandang sempit. Namun penyesalan terbesar datang dari satu kenyataan pahit, bayi dalam kandungan Alia, yang mereka perlakukan sebagai peluang terakhir, kini tidak lagi dapat mereka temukan. Mereka sadar bahwa jika saja mereka memperlakukan Alia sebagai manusia, jika saja mereka memberi kasih sayang alih-alih tekanan, mungkin Alia tidak akan melarikan diri. Mungkin mereka masih punya keluarga yang lengkap. Mungkin semuanya tidak berakhir seperti ini. Di luar, matahari tenggelam di balik gurun luas, mewarnai langit dengan merah kemasan. Indah, tetapi menyakitkan, karena itu pengingat bahwa alam tetap berjalan meski manusia tenggelam dalam kehancurannya. Keluarga Al-Hamid menatap senja itu dari jendela yang retak, tenggelam dalam diam, dalam penyesalan yang terlambat datang. Di kejauhan pasir berbisik, seolah mengirimkan satu pesan yang tidak pernah mereka pahami. Keserakahan selalu menagih bayarannya, dan kini, mereka membayar sampai habis. Di sebuah desa hijau di kaki pegunungan Jawa Barat, Alia memulai hidup yang benar-benar baru. Udara pagi yang sejuk, aroma tanah basah, dan suara angin yang menyapu pepohonan menjadi penyembuh bagi luka-luka batin yang selama ini ia pendam. Setelah sekian lama hidup dalam ketakutan, akhirnya ia bisa bernapas lega. Tanah kelahirannya menerima kepulangannya dengan pelukan hangat, seakan menenangkan hati yang hancur oleh masa lalu. Dengan uang yang ia bawa, Alia tidak hidup berfoya-foya. Ia menggunakan sebagian besar uang itu untuk membangun usaha kecil, sebuah warung makanan dan toko kebutuhan harian yang sederhana namun selalu ramai. Masyarakat sekitar menyambutnya dengan tangan terbuka, tak pernah menuntut atau menghakimi. Mereka hanya melihat seorang perempuan muda yang bekerja keras, lembut, dan penuh ketulusan. Usahanya berkembang pesat, bukan hanya karena modal, tetapi karena semangat yang Alia tanamkan di setiap langkahnya. Selain itu, Alia mulai membantu orang-orang miskin di sekitar desanya. Ia memberikan beasiswa untuk anak-anak yang putus sekolah, mengirim bantuan sembako ke lansia yang tinggal sendirian, bahkan membiayai perawatan beberapa ibu hamil yang tidak mampu.
Banyak orang heran kenapa gadis secantik dan sesukses dirinya begitu dermawan. Namun Alia hanya tersenyum. Ia tahu bagaimana rasanya tidak berdaya, tidak memiliki pilihan, dan diperlakukan tidak manusiawi. Ia tidak ingin ada perempuan lain yang merasakan hal yang sama. Lambat laun, kisah perjuangan Alia menyebar dari mulut ke mulut. Para TKW yang kembali dari luar negeri mendatanginya untuk meminta nasihat, sekadar bercerita, atau mencari kekuatan. Alia menerima mereka dengan sabar, memberikan telinga yang mau mendengar, serta hati yang mengerti. Ia menjadi tempat perlindungan bagi banyak perempuan yang terluka oleh dunia. Mereka menjulukinya Ibu Sri Kandi, simbol keberanian dan harapan. Alia tidak pernah mengungkap masa lalunya secara utuh kepada masyarakat, tetapi beberapa bagian ceritanya mulai diketahui oleh organisasi kemanusiaan lokal. Mereka kagum melihat bagaimana Alia mampu bangkit dari trauma begitu berat dan mengubah penderitaannya menjadi kekuatan. Alia diundang menjadi pembicara dalam beberapa pertemuan kecil, membagikan pesan tentang martabat perempuan, keberanian, dan pentingnya saling melindungi. Ryan, anak laki-lakinya, tumbuh sehat dan cerdas. Rambutnya hitam tebal, kulitnya cerah, dan matanya membawa perpaduan dua dunia, hangat seperti bumi Sunda, namun tajam seperti gurun yang pernah menjadi bagian dari hidup. Ibunya, setiap kali Alia menatap putranya, ia merasakan energi baru, seolah hidup kembali setiap hari. Ryan adalah pengingat bahwa dari luka terdalam pun bisa lahir cahaya paling indah. Di suatu sore, ketika matahari turun perlahan di balik gunung, Alia berdiri di depan rumah barunya yang sederhana namun damai. Angin berembus pelan, menggoyangkan ujung kerudungnya. Ia menatap langit dengan senyum yang tenang, senyum yang tidak lagi dibayangi ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alia benar-benar merasa merdeka. Dan dalam keheningan itu, ia berjanji pada dirinya sendiri. Masa laluku adalah luka, tapi masa depanku adalah harapan. Waktu berjalan seperti aliran sungai yang tenang, membawa hari-hari penuh kehangatan bagi Alia dan putranya. Ryan tumbuh menjadi anak yang luar biasa cerdas. Ia mudah memahami pelajaran, memiliki rasa ingin tahu yang besar, dan selalu menatap dunia dengan mata penuh keajaiban. Sejak kecil, ia menunjukkan hati yang lembut, sering memberikan makanan kepada anak jalanan, membantu tetangga tanpa diminta, dan selalu menenangkan Alia ketika melihat ibunya lelah. Kepribadiannya membuat banyak orang di desa menyayanginya. Ryan juga mewarisi keberanian yang tidak pernah ia sadari berasal dari perjalanan kelam ibunya. Ia tidak pernah takut mencoba hal baru, mendaki bukit, belajar membaca lebih cepat daripada teman-temannya, bahkan berbicara di depan umum saat acara sekolah. Guru-gurunya terkesan dengan kecerdasan emosional anak itu, sesuatu yang jarang dimiliki anak seusianya. Mereka sering mengatakan kepada Alia bahwa Ryan berbeda, tapi dalam arti terbaik yang mungkin. Meski hidup mereka berjalan damai, Alia menyimpan satu rahasia besar yang selalu menghantui malam-malamnya. Ia tahu suatu hari nanti Ryan mungkin bertanya, siapa ayahnya? Apa asal-usulnya? Kenapa mereka berdua saja? Pertanyaan-pertanyaan itu belum pernah muncul, tetapi Alia tahu waktunya akan datang. Dan saat itu tiba, ia harus siap menceritakan kebenaran yang berat. Ia harus jujur, namun tetap menjaga hati kecil yang ia sayangi lebih dari hidupnya sendiri. Setiap kali Ryan tidur, Alia duduk di sampingnya, membelai rambut hitam anak itu sambil menatap wajah damainya. Suatu hari kamu akan tahu semuanya, bisiknya dengan suara yang bahkan angin pun hampir tak bisa dengar. Dan ketika waktu itu tiba, ibu berdoa kamu tetap melihat ibu sebagai orang yang berusaha menyelamatkanmu. Kadang air matanya menetes, bukan karena sedih, tetapi karena ketakutan kehilangan kepercayaan putranya. Ryan tumbuh tanpa beban rahasia itu. Baginya, hidup hanyalah sekolah, bermain, dan tertawa bersama ibunya. Ia sering menggambar sebuah keluarga kecil, dirinya dan Alia, berdiri di bawah pohon besar. Ketika teman-temannya menggambar seorang ayah, Ryan tidak pernah melakukannya. Seolah hatinya sudah tahu bahwa dunia kecilnya hanya butuh satu sosok ibunya. Ketika Alia melihat gambar-gambar itu, dadanya terasa hangat sekaligus perih. Namun dunia luar mulai memerhatikan Ryan. Organisasi kemanusiaan yang dulu menyembunyikan Alia kini melihat perkembangan anak itu. Mereka menyadari sesuatu, Ryan tidak hanya membawa harapan bagi masa depan Alia, tetapi juga potensi besar bagi masa depan yang lebih luas. Anak itu memiliki kepekaan, kecerdasan, dan empati yang jarang ditemukan. Beberapa relawan bahkan mulai membimbingnya, memberi buku,
mengajarinya bahasa asing, dan memperkenalkannya pada dunia yang lebih besar. Suatu malam, ketika mereka duduk di beranda sambil memandang bintang, Ryan bertanya dengan polos, "Ibu, kenapa aku hanya punya ibu?" Alia terdiam, hatinya tersentak. Inilah pertanyaan pertama, halus, tapi menjadi tanda bahwa dunia Ryan mulai melebar. Dengan suara lembut, Alia menjawab, "Karena Tuhan memilih kita berdua saling melengkapi, Nak. Ayahmu akan ibu ceritakan ketika kamu sudah siap." Ryan hanya mengangguk, menerima jawaban itu tanpa rasa curiga. Namun bagi Alia, itu adalah titik awal. Ia tahu takdir anaknya suatu hari akan membawanya pada kebenaran, pada masa lalu kelam yang pernah menghancurkan hidupnya. Tetapi ia juga percaya sesuatu yang lebih besar. Ryan lahir bukan dari ketakutan, melainkan dari keberanian Alia untuk melindunginya. Dan dalam doa-doanya yang paling dalam, Alia memohon satu hal, ketika saat itu tiba, ketika semua rahasia terungkap, hubungan mereka tidak retak, melainkan semakin kokoh oleh kepercayaan yang telah mereka bangun sejak hari pertama napas kecil itu memenuhi dunia.